Tahukah kamu keutamaan mengucapkan kalimat ini? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Sebanyak 100 kali setiap hari, maka kalimat itu akan menjadi pelindungnya dari kemiskinan, penghiburnya dari sepinya kubur, penyebab datangnya kekayaan, dan pengetuk pintu surga. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di antaranya badan kita diberikan cahaya, muka kita berseri-seri, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dijauhkan kita, dihindari kita dari bahaya, diberikan oleh Allah keamanan, ketenangan di dalam jiwa kita. Siapa yang membaca sebelum tidur 7 kali, maka dia tidak akan mati terkecuali bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-habib an-nabiyil ummi al-habibil alil qadri al-azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 7 kali tidak mati terkecuali akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengucapkan 100 kali subhanallah wa bihamdih dalam sehari, diampuni segala dosanya walaupun dosanya lebih besar daripada puih laut. Bisa enggak diukur puih laut? Berapa besarnya, berapa banyaknya? Tidak bisa. Sepanjang pantai, sepanjang pinggiran laut, semua itu puih laut. Tidak bisa dihitung, tidak bisa ditimbang, tidak bisa diukur. Biarpun dosanya lebih besar dari itu, hanya 100 kali subhanallah wa bihamdi dalam sehari, Allah ampuni segala dosa kita. Subhanallah. Berapa lama subhanallah wa bihamdi 100 kali? Saya sendiri baca 4 menit. Tapi berapa kita rugi? Ternyata 4 menit bisa menjamin ampunan dosa. Barang siapa bangun dari tidurnya, lalu dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Taghfirli, ampuni hamba, maka Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima salatnya, dan Allah ijabah. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sampai ada amalan, kalau Anda jangan kira Anda akan hidup selamanya, Anda pasti wafat. Quran surah ketiga ayat 185. Bahkan diajarkan kalau wafatnya ingin enak, begini caranya.
Pelajari Pak, jangan cuma dunia, kita akan meninggal. Ini ada di Quran, kalau pengen meninggalnya enak, begini caranya. Ya kalau nggak percaya silahkan amalkan, nanti kita akan lihat di akhir. Ya, betul akan kelihatan. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Kalau kalian nggak pelajari ini, silahkan kata Allah, saya berikan yang ini yang kedua sampai dipukulin malaikat. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Sampai di alam kubur dijelaskan, kalau nanti Anda wafat, Anda pindah ke alam kubur, kalau ingin di kuburnya terang, nyaman, banyak rezekinya, lakukan amalan Quran surah ke-3 ayat 169 sampai 172. Tapi kalau Anda abai, Anda akan seperti Firaun dulu. Setiap pagi sampai petang ditampakkan neraka. Quran surah ke-40 teman-teman sekalian disampaikan oleh Allah langsung ya, dari ayat 45 sampai 46 ya. Sampai terjadi kiamat disampaikan Quran surah ke-75. Sampai dihisab, ada yang masuk surga tanpa hisab, Quran surah ke-2 ayat 25. Ada yang masuk neraka tanpa hisab. Ada. Kan yang kita tahu surga aja. Masuk neraka tanpa hisab ada. Quran surah 18 ayat 99 sampai dengan 100. Doa agar jin dan setan tidak mengganggu dan pergi dari rumah. Jika kalian menemukan kejadian aneh di dalam rumah kalian, seperti melihat penampakan jin atau setan, supaya jin dan setan itu tidak mengganggu diri kalian dan pergi dari rumah kalian, bacakanlah doa ini 1 kali setelah sholat maghrib. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Maka jin dan setan itu akan pergi dari rumah kalian. Kalau sedang darurat, itu cukup Anda baca 3 kali, pasti Allah Ta'ala akan membuka kesulitan Anda. Saya berani mengatakan pasti sebab tidak 1 kali saya dengar cerita ini. Dalam keadaan darurat. Sholawat ini tanpa hitungan, bebas, 1 kali boleh, 3 boleh, 7 boleh, 11 boleh, minimal 1 kali. Sirahnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdi li biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Boleh juga dengan sirah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tuniru biha qalbi wa taqdi li biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi. Saya diminta oleh seorang yang terdekat untuk memberikan ijazah sholawat ala Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling mujarrab di dalam meluaskan rezeki, di dalam memudahkan usaha, perdagangan, jual beli, dan lain-lain. Dengan niat menyebarluaskan sholawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ijazahkan sholawat ini kepada siapapun yang ingin mengamalkannya dengan kaifiyah manapun. Kalau Anda bertanya, kaifiyah pertama dengan kaifiyah yang ketiga, mathalan, umpamanya lebih mujarrab mana? Jawabannya, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kaifiyah itu ada isnadnya, ada perawinya. Al-ijabah biyadillah, Allah Ta'ala yang memberikan mustajab. Kaifiyah yang pertama, kaifiyah yang paling mudah. Sholawat ini tanpa hitungan, bebas. 1 kali boleh, 3 boleh, 7 boleh, 11 boleh, minimal 1 kali. Sirahnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdi li biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Boleh juga dengan sirah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad salatan tuniru biha qalbi wa taqdi li biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sholawat ini sudah diamalkan oleh beberapa murid saya, dan alhamdulillah sudah banyak riwayat-riwayat dari mereka yang menerangkan tentang keajaiban sholawat ini. Terutama kalau sedang darurat, itu cukup Anda baca 3 kali, pasti Allah Ta'ala akan membuka kesulitan Anda. Saya berani mengatakan pasti, sebab tidak 1 kali saya dengar cerita ini dalam keadaan darurat. Masya Allah, ini sholawat luar biasa sekali. الله أكبر الله أكبر. أخي انتظر نعم يا أخي، فتحت الصلاة؟ لماذا لم تكملها؟ أقيمت الصلاة، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. ما الدليل؟ الدليل ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. جزاك الله خيرا. تفضل يا أستاذ. Surat apa yang bisa membuat kita tenang dalam menghadapi permasalahan ujian yang datang? Alam nashrah laka sadrak. Banyak-banyak baca alam nashrah laka sadrak. Apakah belum kulapangkan dadamu? Alam nashrah laka sadrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. 2 kali diulang. Sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Banyak baca. Wasta'inu bis sabri was shalah. Tahan mulut, tahan lidah, tahan pikiran. Karena ketika kita sedang tertimpa musibah itu berkata-kata dalam hati dan pikiran, kenapa mesti aku? Kenapa anakku? Kenapa suamiku? Kenapa istriku? Kenapa ayahku? Kenapa ibuku? Tahan itu semua dengan zikir. Zikirnya terserah. Salawat juga zikir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tasbih juga zikir, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illallah juga zikir, afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Baca Quran juga zikir. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Alam nashrah laka sadrak, apakah belum kami lapangkan dadamu, hatimu? Wa wada'na anka wizrak, kami angkat beban. Alladzi anqadha dhahrak, yang membebani pundakmu. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat namamu.
fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Yang paling bagus lagi, ambil air wudu, salat sunat, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Yang kuterima ini kecil, engkau lebih besar ya Allah. Wa subhanallah walhamdulillahi katsira, aku tak layak dipuja-puji, engkau yang dipuji. Wa subhanallahi bukratan wa asila, aku kotor, yang suci itu engkau ya Allah. Wajjahtu wajhi, aku hadapkan wajahku bukan kepada atasanku, bukan kepada notaris, bukan kepada pejabat pembuat pencatat akta tanah, tapi kuhadapkan kepada engkau, alladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kuserahkan semua hidupku pada engkau. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Habis itu baca Al-Fatihah, habis itu baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Di saat sujud itu buat sujud sepanjang-panjang selama sujud. Nabi pernah sholat, sujudnya sepanjang ayatnya. Jadi ayatnya panjang, sujudnya juga panjang. Menurut medis juga sehat, karena mengatur turunnya oksigen ke otak. Otak kita ini tinggi di atas, jantung di bawah. Jadi ketika orang kolesterol darahnya beku karena banyak darah dan banyak gula menggumpal dengan lemak di darah, kurang oksigen naik ke atas, itu juga bisa membuat sesak dan lain sebagainya, stroke ringan. Maka ketika kalau dia sujud lama, maka terbantu dengan turun. Secara medis juga sehat, secara psikologis juga sehat. Jadi dua-duanya terjadi. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghayrullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Allah SAW bersabda yang artinya, ujar Nabi, barang siapa mengata la ilaha illallah dan dia panjangkan la-nya dalam hatinya membesarkan Allah, satu kali dia membaca la ilaha illallah dengan panjang la-nya tadi, akan dihapus sebagiannya 4.000 dosa satu kali. Dosa-dosa yang halus-halus tentunya, dosa-dosa yang di mata, dosa-dosa yang di telinga, dosa-dosa montong yang mengucap yang sia-sia, nah, dosa-dosa batis yang melangkah kepada hal-hal yang sia-sia, maksiat, 4.000 dihapus dengan sekali la ilaha illallah nang la-nya panjang, la ilaha illallah, nah, panjang la-nya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka, ka itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka laminal mursalin. Lamnya mesti pendek. Laminal mursalin. Lam itu kalau dibaca pendek, sungguh engkau adalah seorang rasul. Tapi orang sekarang asal lam panjang. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau bukan rasul. Rubbatalil Qur'an wal Qur'anu yal'an.
Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa? Enggak betul panjang pendek, mat, idgham, qalqalah, gunnah, bila gunnah, ikhfa. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya enggak pernah salah baca Quran. Kenapa? Enggak pernah baca. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Banyak orang tak tahu apa bacaan selesai sholat. Nanti anaknya nanya, ya, kalau selesai sholat itu apa bacaannya? Mana dia tahu? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ankas wa minkas wa ilaika ya'udus fa'ayyina rabbana bis wa adkhilna al-jannata daras. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ilahana anta maulana subhanallah. Siapa yang membaca sebelum tidur La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sebanyak 1 kali maka diampuni seluruh dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahr, meskipun dosanya sejumlah bilangan buih. Ketika Allah membuka Al-Quran dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Allah saja yang pencipta membuka Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita yang hambanya tidak mengawali aktivitas kita dengan menyebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim? Saat makan Bismillahirrahmanirrahim, pakai pakaian Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan sampai Nabi menerangkan kullu amrin dzibalin la yubda'u fi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aftar atau aqta. Sampai saking pentingnya Bismillahirrahmanirrahim, Nabi mengatakan setiap ada perbuatan baik gak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, terputus keberkahan dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah saja memulai pakai Bismillahirrahmanirrahim. Masa kita yang hamba gak pakai Bismillah? 1. 2, kita belajar sifat-sifat di situ. Tahalluq. Allah menyifati dirinya dengan Rahmanir Rahim, yang penuh dengan kasih sayang. Setelah paham kata Rahman, kata Rahim, kedalaman sifat kasih dan sayang, kita bawa itu sebagai bagian dalam karakter hidup kita, dipraktekkan dalam hidup kita. Kalau jadi suami, suami yang berkasih sayang. Jangan sampai tiap hari baca Bismillahirrahmanirrahim tapi kasar pada pasangan, pada anak begitu kasar, pimpinan kebawahan begitu kasar, padahal sholatnya baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Anda pedagang, pada pelanggan kasar, padahal barusan keluar dari pusdai baca Bismillahirrahmanirrahim. Anda keluar dari taklim di pusdai, kok bisa saling bersaut-sautan dengan teman?
saling kasar, tidak menyapa, padahal baru baca sholat baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka di mana kalimat Rahman dan Rahim yang biasa kita bacain? Mungkin Anda khatam di tilawah, mungkin Anda khatam di hifdzul Quran, mungkin Anda khatam di tadabbur, tapi prakteknya, khatamkah Anda mempraktekkan semua ayat yang Anda baca dan hafalkan itu? Dan itu akan dihisab. Dalam sujud, ketika Anda kemudian ingin sujud, itu perintahnya langsung dibocorkan oleh Nabi rahasianya. Fokus, kata Nabi, kalau Anda minta, ingin cepat dikabulkan, dan banyak permintaan, lakukan dalam sujud. Ya, lakukan dalam sujud. Saya ulang, lakukan dalam sujud. Dan itu bahasa Nabi banyak diungkapkan kepada sahabat, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, idza sajadta fa'aksiru doa. Kalau engkau sujud, maka perbanyak doa dalam sujud. Dalam sujud ini ada doa yang standar. Yang standar yang saya ajarkan di pertemuan lalu, ya subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Setelah itu baru pembuka. Setelah itu silakan minta yang seluas-luasnya. Nah, yang paling menarik minta dalam sujud. Jangan sia-siakan. Makanya Nabi itu lama sujudnya. Banyak orang salah persepsi, mengira sujud terakhir yang paling lama. Yang hanya lama. Padahal setiap sujud itu. Kalau ingin cepat doanya dikabul, bangun sebelum subuh, isi dengan istighfar. Itu rahasianya. Makanya 2 rakaat sebelum subuhnya pun sunnahnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Karena itulah orang-orang mengejar waktu subuh itu, mempersiapkan sebelum subuh dengan istighfar. Itulah kemuliaan subuh. Salli ala Muhammad, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Jaga sholat. Bagi yang muslim ya, jaga sholatnya. Jangan pernah tinggalkan sholat jika sudah tiba waktunya. Nanti bedanya cuma di masalah berjamaah atau tidak. Satu. Yang kedua, tepat waktu atau menyesuaikan dengan kondisi Anda bekerja. Tapi prinsipnya jangan tinggalkan sholat. Satu. Semakin tinggi sholatnya, semakin diperhatikan kita oleh Allah untuk memudahkan pekerjaan. Jelas? Sholat membuat kita lebih tenang. Jadi kalau ada yang tidak tenang setelah sholat, perbaiki sholatnya. Karena setiap gerakan sholat pun dilatih untuk tenang. Disebut dengan tuma'ninah itu. Dan ingat ya, tuma'ninah itu melatih jiwa. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Masih ingat dalam qulub ada apa? Yo, masih ingat gak saya bikin itu? Hah? Saudara di atas ada nafas. Masih ingat? Sodrun, kolbun, nafas, ya, nafas. Jadi ternyata teman-teman sekalian, tuma'ninah itu sifat yang melatih kepada nafas. Dan nafas kalau sudah tuma'ninah itu berubah menjadi namanya mutmainnah. Ulang ya. Tuma'ninah dalam sholat itu melatih kepada jiwa supaya tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Qulub itu jamak dari kata kolbun. Dalam kolbun ada nafas, dalam nafas ada takwa dan fujur. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi tuma'ninah itu melatih jiwa supaya tenang. Jiwa itu kan nafas. Kalau jiwanya sudah tenang, punya sifat tenang, disebut mutmainnah. Itu mahal. Mutmainnah itu terbawa sampai meninggal. Dan itu garansi kemuliaan kita di hadapan Allah, itu jiwa yang tenang itu. Latihannya lewat sholat. Jadi kalau orang sholatnya benar, itu meninggalnya pun dijamin tenang. Makanya panggilan sholat ketika akan dimulai, pengantar khusyuk itu
Itu kadang diingatkan oleh Allah. Rasakan mungkin kamu meninggal dalam sholat itu. Itu ada isyarat di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa khashi'in di situ? Ayat 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kata Allah, kalau ingin khusyuk, sederhananya, siapkan dirimu untuk menghadap kepada Allah. Sempurnakan wudu, sempurnakan pakai pakaian yang baik. Kan ayatnya ada semua tentang pakaian. Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, kalau sudah tiba panggilan dari masjid, siapkan pakaian terbaik. Sempurnakan wudu. Quran surah 5 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, dan seterusnya ayat. Sempurnakan. Untuk apa? Karena mau menghadap Allah. Anda menghadap pimpinan pakaian bagus begitu, ya, mau ke pelaminan sampai dipesan luar biasa sebelumnya, ya, datang ke pesta bahkan dijahit jauh-jauh hari sebelumnya. Ini memenuhi panggilan Allah yang sangat luar biasa. Akan mengabulkan permintaan kita, memaafkan, mengampuni kesalahan, membebaskan kita dari keburukan. Kenapa nggak ditampilkan yang terbaik? Nah, setelah itu rasakan wa annahum ilaihi raji'un. Tenangkan hatinya sebelum menunaikan sholat. Rasakan kita menghadap Allah, dan mungkin ini sholat terakhir yang kita tunaikan. Baru siapkan istau, istaqimu, sallu salatan muwadda'. Itu terjemahnya yang tadi itu yang saya sampaikan. Jelas ya? Jangan sampai kita nyampaikan tapi makmum nggak ngerti. Istau, sudah tahu gitu. Nggak nyambung kan? Jelas ya? Nah, sallu salatan muwadda'. Maka rumusnya rasakan, mungkin kita akan pulang saat itu. Latihan yang dilatih tiap hari seperti itu yang menjadikan tumakninah. Tumakninah kalau sudah menjadi sifat bagi nafas, maka menjadi mutmainnah. Maka kalau meninggal pun yang dipanggil itu yang mutmainnah itu, nafasnya itu. Itu yang dimaksud Quran surah 89 Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu. Nah, ini kalau kita La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Fokus baik-baik, lihat sini. Pernah melihat yang seperti ini? Ya, sekarang kan? Nah, ada yang begini? Ada ya? Baik. Ada yang begini? Nah, perhatikan baik-baik. Ternyata saat sujud itu, kaki bagian belakang itu bukan terbuka begini, tapi tertutup seperti ini. Ya, dan nggak pakai O. Oh. Oke. Mohon izin Mas Eja, bangun dulu, menghadap ke sana Mas Eja, supaya kelihatan dari sini. Fokus baik-baik. Lihat sini, kening sudah, telapak tangan sudah, lutut sudah, kemudian kaki. Ini menempel seperti ini. Dan jemarinya ditekuk. Ya, bukan kemudian diluruskan begini, tapi ditekuk sini, seperti ini. Dia tidak dibuka, nutupnya tidak begini, tapi seperti ini. Jelas? Catat ini ya, saya sampaikan ini langsung. Kalau teman-teman ngaji tafsir dengan hadis dapat ini. Kalau antum biasakan baca ini, penutup Ali Imran ayat 190 sampai dengan 200, dan dipahami isinya, Allah akan jaga antum dari perbuatan maksiat selama hari itu. Satu. Yang kedua, membimbing antum untuk meningkatkan pengetahuan selama beraktivitas.
Yang ketiga, dibimbing oleh Allah mengerjakan segala aktivitas yang mengantarkan pada ridha dan surganya. Sebelum tidur malam sempat-sempatkan berwuduk. Kalau tak dipaksakan, kalau cerita lelah, capek, letih, tidak paksakan. Wuduk dulu. Habis wuduk bentang sajadah. Usolli sunnatal witri salasa raka'atin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nanti malam bangun tinggal tahajud saja. Paksa-paksakan, pasang jam weker itu. Bangun. Kalau tak bisa jam 2 karena tak kuat, jam 4 bang. Jam 4 masih bisa solat tahajud 8 rakaat. Ayatnya. Lalu kemudian sempatkan sebelum azan subuh itu beristighfar, berselawat. Tak tahu kita entah kapan kematian itu datang. Ya Fattah ya Rozak urzukni, ya Fattah ya Rozak urzukni. Wahai zat yang Fattah maha membuka, Rozak maha memberi rezeki, urzukni berikan rezeki kepada hambamu ini. Demi Allah saya katakan, kalau ya Allah, cobalah sekali aja, cobalah malam ini tahajud, ajak suami, ajak istri. Setelah itu rasakan kenikmatannya. Di begitu selesai tahajud, berdoa bersama, istighfar, minta ampun. Begitu air mata mengalir, seakan-akan masalah sudah hilang. Dan ringan hidupnya. Demi Allah saya katakan ringan. Dan Allah akan jadikan hidup kita itu tenang, enak gitu. Nah, dosa nggak ada, hidupnya ringan dan damai. Silahkan coba. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Ayo. Saya berikan amalan dalam kesempatan ini. 2 amalan tolong diperhatikan. Yang pertama, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin kaum muslimin menghafal banyak macam salawat. Yang pendek, yang panjang, yang bagi Sayyiduna, tidak bagi Sayyiduna. Mana yang kita bisa, silahkan. Bahkan ulama menjelaskan berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad di hari Jumaat lebih mulia daripada berbanyak baca Quran. Mengapa? Karena itu permintaannya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Akthiru alayya minas salati yawmal jumu'ati wa laylataha." Berbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumaat dan malam Jumaat. Ini permintaan Rasul. Kalau bahasa kita, permohonan Rasul. Boleh tidak diterima permohonan Rasul? Terima. Dengan senang hati kita terima dan kita amalkan. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sebanyak-banyaknya, khususnya di hari Jumat. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Man qala alhamdulillah fil yawmi wal layla qabla tulu'i asy-syamsi wa qabla ghurubiha 100 marrah kana ka'annama tasaddaqa bi 100 farasin muhammalatin fi sabilillah." Allahu Akbar. Rugi banyak manusia yang tahu enaknya zikir, mudahnya zikir, tapi tidak berzikir. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan Alhamdulillah 100 kali. Alhamdulillah saja 100 kali. Sebelum terbit matahari di pagi hari dan sebelum tenggelam matahari di sore hari. Pahalanya apa? Seperti orang bersedekah 100 kuda perang fi sabilillah. Allahu Akbar. Saya menghitungkan Alhamdulillah 100 kali tak sampai 3 minit. Siapa yang mampu bersedekah kuda perang? Tidak ada yang mampu. Tapi dengan ucapan Alhamdulillah saja 100 kali, tidak melebihi 3 atau 4 minit, kita mendapatkan nilai sedekah 100 kuda fi sabilillah. Hadis sahih. Oleh kerana itu jamaah sekalian, sebelum terbit matahari pagi hari, kira-kira habis subuh,
dan sebelum tenggelam matahari sore hari, kira-kira habis asar sebelum maghrib. Ucapkan Alhamdulillah 100 kali setiap hari. Sebaik-baik ucapan yang Allah suka, Alhamdulillah. Afdalud du'a, Alhamdulillah. Pembukaan Al-Quran, Alhamdulillah. Bahkan Alhamdulillah lebih berat daripada bumi dan langit. Jadilah orang yang beriman, yang suka berzikir, apalagi di 10 hari pertama Dzulhijjah. Karena Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang beriman, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Itu tanda anda beriman. Karena ada sekelompok bukan orang mukmin, tapi munafik. Siapa mereka yang munafik itu? Apakah mereka berzikir? Apakah mereka salat? Allah berfirman, mereka salat. Bahkan mereka suka berzikir. Allah gambarkan, Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salah qamu kusala yura'una an-nas. Sifat mereka orang munafik kalau salat malas. Tapi mengapa salat kalau malas? Riya, takut sama manusia. Takut difitnah. Riya karena manusia. Terus apakah mereka berzikir? Wala yazkuruna Allaha illa qalila. Mereka berzikir tapi sedikit. Supaya kita jauh dari sifat munafik, apa yang harus kita lakukan? 2 hal. Salat dengan ikhlas, semangat. Jangan malas-malasan. Yang kedua, berzikir sebanyak-banyaknya. Enak itu zikir. Hadis yang terakhir yang saya sampaikan dalam khutbah ini, ada seorang sahabat datang kepada Rasul, Ya Rasulullah, tolong berikan kepada aku amalan yang menjamin aku masuk surga bersamamu. Allahu Akbar. Ini permintaan yang luar biasa. Dia tidak minta masuk surga saja, tapi dia minta, Ya Rasulullah, tolong kasih aku amalan yang menjamin aku masuk surga bersamamu. Berarti dia tidak mau masuk surga selain bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menjawab, La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Usahakan basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah. Artinya selalu berzikir kepada Allah. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, tolong jaga zikir kepada Allah. Karena amalan di dalamnya amal salih sangat-sangat dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa ahli zikir dimanapun dalam keadaan apapun, agar nanti kita di akhir hayat kita meninggal dunia dalam keadaan zikrullah. Amin ya rabbal alamin.